tapi nggak lagi waktu sholat. Makanya paling gampang adalah tarik napas. Tapi tarik napas doang rugi juga. Kenapa? Hanya memberikan oksigen, tidak ada kepasrahan. Next lagi. Tapi Bu Aisyah, nih saya ulang lagi sedikit ya. Tapi Bu Aisyah, kenapa kalau saya kesel, marah dan sebagainya, apapun itu yang terasa di dada karena ada jantung. Ini yang membuat kita merasa, walaupun semua program di otak, ya di sini. Nah, dan kenapa juga selalu disebut ini cold ini adalah sesuatu yang apabila baik ya, segumpal daging ini apabila baik, baik juga perilakunya. Apabila dia buruk, buruk juga perilakunya. Kenapa? Rupanya di jantung ada sel otak juga. Jumlahnya 40.000 neuron. Ditemukannya juga baru tahun 2000. Ya, waktu pertemuan lalu kan saya cerita ya, ada orang ganti jantung kan. Nah, itu perilakunya mempengaruhi. Ya, nah ini dia. Makanya kita jaga nih. Jadi otak dan jantung itu yang harus dijaga. Ya, isinya, jaga isinya. Nah, kita lihat lagi. Nah, itu tadi. Karena sebetulnya Allah sudah baiat di alam ruh, kemudian memang sudah ada programnya di kepala kita semua ya. Tapi kita suka lupa. Makanya ada istilah di neuroscience, spiritual amnesia. Lupa di alam jasad itu. Allah siapa? Apa sifat-sifat Allah? Ya, lupa bahwa Allah itu Rob kita. Lupa. Itu makanya mengapa kita di dalam Islam diajarkan ibadah khusus ulang. Sholat itu diulang. Karena waktu kita ulang, semua itu nyala di sini. Pada saat kita membaca bacaan di dalam sholat, itu nyala di sini lagi. Ya. Kemudian apabila kita ya melakukan ruku, ya, kemudian sujud, ruku dan sujud, ya, itu ternyata oksigen mengarah ke otak. Gitu, ya. Emang kenapa sih Bu Aisyah? Nah ini kita lihat dulu ya. Ini, karena otak itu ada pembuluh darahnya. Buat apa? Untuk memberi makan otak dan memberi oksigen. Supaya apa? Supaya program-program atau takdir-takdir yang di otak itu tetap nyala. Gitu. Kan Ibu udah belajar nih, masuk di prefrontal. Ingat ya Bu? Masuk di yang warna merah sini kan? Iya. Lupa kalau nggak diulang-ulang. Dan lupa kalau kekurangan oksigen. Makanya pada saat kita sujud, ya, mekanisme pembuluh darah semua mengarah ke kepala, maka ini diberikan oksigen oleh pembuluh darah, gitu. Makanya kita, insya Allah semua ajaran-ajaran jadi ingat, ya. Jadi gimana sih sebetulnya? Otak ini butuh oksigen dan makanan, glukosa. Kalau Ibu sakit kepala, itu bisa jadi kurang oksigen Bu, ya, atau kurang makan. Siapa pernah nggak jam-jam 11 sakit kepala, ternyata belum makan? Betul itu. Ini ada pembuluh darah nih, naikin dari jantung, bawa nutrisi, bawa oksigen, sampai ini nih, ini otak dibalik gitu, itu tetap ada pembuluh darahnya. Dan pembuluh darah di sana sangat fleksibel, bisa menyempit, bisa melebar, bisa menyempit, bisa melebar. Ya. Kalau dia melebar, wah dia bawa oksigen dan nutrisi. Kalau dia menyempit, kurang oksigen. Makanya ini kurang oksigen. Gampang mau tau orang kurang oksigen. Apa itu? Dia nguap. Oh berarti kurang oksigen tuh. Makanya dia ambil oksigen. Wah. Iya. Ngantuk tuh kan kurang oksigen. Lama-lama dia nguap kan, berarti kurang banget oksigennya tuh. Dengan dia buka mulut itu sekian liter, 8 liter oksigen, 10 liter. Yang unik sebelahnya juga ikutan. Berarti ruangan itu kurang oksigen.
Nah kalau satu orang kurang oksigen, yang lain kurang juga oksigennya kan? Ya iya. Jadi mulai besok, mulai nanti malam, setiap ibu nguap harus tahu, oh ruangan ini kurang oksigen, buka pintu. Atau langsung keluar ke halaman. Terus gitu. Iya, bisa paham ya Bu? Nah, kita lihat lagi. Nih kan, ini otak asli nih. Ini nih pembuluh darah semua nih Bu. Ini pembuluh darah. Bawa darah, bawa makanan. Ya. Dan otak butuh cairan. 75-80%. Kenapa? Buat listrik. Karena kan ada komputernya tuh tadi, ada laptopnya kan? Iya. Makanya kalau ibu kurang minum, ya gitu deh. Ya. Ada air. Nah. Ya, itu tadi. Jadi makan, minum harus perhatikan, ya. Iya. Nah, dokter kalau misalnya ya pembuluh darah pecah itu apa itu? Itu karena di dinding pembuluh darahnya itu ada plak. Plak. Dari apa sih plak itu? Bisa dari kolesterol. Ya. Bisa dari lemak ini, plak ini. Ya. Kalau yang dibilang saya turunan hipertensi, bukan hipertensinya yang turunan, bukan. Jenis pembuluh darahnya. Ayah saya hipertensi, ibu saya hipertensi. Maksudnya jenis pembuluh darah dari ayah saya, ya, ini jenis dinding pembuluh darahnya pembuluh darah yang kaku. Kaku. Tahu kaku ya? Ya. Nggak lentur. Ya, nggak lentur. Kalau saya nggak banyak makan lemak, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga, sehat-sehat aja, aman aja. Cuman saya orang Bugis Makassar, kalau nggak makan coto ya deh. Ini tadi, ini. Makanya mulai nanti umur 40-an, bahkan sekarang udah 30-an, anak baru terdeteksi hipertensi. Kenapa? Karena ada plak ini dari hasil lifestyle kita, cara pola makan kita. Bisa paham ya Bu? Terus gimana ya? Ini hancurin ini. Hancurin ini mudah. Apa teorinya? Dihancurkan pakai minyak. Apa aja minyak, pokoknya ibu minum deh. Itu maksudnya itu. Ya, iya. Bulan depan ada minyak endorse kita ya. Nih. Minyak. Apa aja minyak. Minyak sayur boleh, minyak zaitun boleh, pokoknya minyak deh Bu. Minyak ikan boleh. Ya. Iya, lemak dihancurkan minyak, bukan air. Air bukan untuk yang ini ya. Air itu untuk yang di sini nih, jalannya pembuluh darah, jalannya darah. Sama listrik-listrik di sebelah-sebelahnya. Ini minyak. Ya. Minyak apa dulu nih? Ya, ada minyak jenuh, ada minyak tidak jenuh. Makanya tidak semua minyak. Jadi tadi kalau minyak ikan ya, yang ada omega 3-nya, itu dia bisa ngancurin ini. Tapi Bu Aisyah, saya minum obat hipertensi. Itu untuk apa? Untuk menjaga kelenturan pembuluh darah. Jadi tetap harus diminum. Kenapa? Bukan untuk lemak ya, bukan. Lemak lain lagi tuh soalannya tuh. Tapi obat hipertensi yang kita minum agar ini tidak terlalu kaku. Takutnya ibu ada plak, kemudian ini kaku, tidak minum minyak, tidak makan makanan juga tidak dijaga, pecah. Tapi kenapa tiap hari minum obat anti hipertensi? Iya, menjaga kelenturan ini. Kenapa? Karena aslinya kaku. Maka 24 jam sekali harus dijaga. Itu bahaya nggak Bu Aisyah? Sudah diteliti, insya Allah tidak bahaya. Yang bahaya kalau minumnya nggak teratur. Gitu ya. Iya. Tapi mahal Bu Aisyah. Cari aja yang generiknya. Ada banyak ya. Setelah ini kita ketemu. Ada yang nanya tuh apa tuh katanya. Ya, ini bisa paham sampai sini ya? Iya, bisa paham ya? Iya. Nih, ini penting.
Saya udah minum minyak ikan Bu Aisyah tapi masih plak lagi. Makanannya yang dijaga. Karena udah minum ini bersih, masih juga makan yang mengandung nanti lemak yang membuat dia plak. Ya, sudah, itulah yang disebut menjaga lifestyle. Sampai sini bisa paham dulu ya. Ini secara anatominya. Nanti ada kaitannya dengan kita berzikir. Ya. Oke. Itu tadi kalau sakit kepala tuh Bu, mana sakit kepala tuh? Oh, sakit kepala. Berarti pembuluh darahnya kurang oksigen, nyeri membuat nyeri, ya. Kita belum bicara yang lain-lain, ada tumor kah atau apa belum ya. Ini pokoknya kurang oksigen, kurang glukosa tuh sakit kepala Bu, nyeri. Ya. Nah. Supaya tidak nyeri, tarik nafas panjang. Kita mau ambil oksigen. Bu Aisyah katanya tadi bersujud bisa memberikan oksigen. Iya. Sujudnya harus nina. Tapi lagi sakit kepala, lagi ngantri mau nonton di mall. Langsung sujud? Kalau emang tadi belum sholat ngantri, pergi sholat. Udah asar. Saya sholat dulu dah. Ya gitu. Tapi abis sholat sudah, insya Allah sehat. Ya. Cuman tiba-tiba sakit kepala lagi atau nyeri atau paling nggak enak atau lagi ya, itu tadi tarik nafas, ambil oksigen. Sampai hafal Mbak Yanti. Karena ditarik pasti ada yang keluar kan? Yang keluar apa? Yang ditarik apa? Oksigen. Yang keluar karbon dioksida. Dia berganti komposisi, dia berganti. Walaupun tetap ada karbon dioksida di dalam kepala. Ya, ini tadi. Ya. Nah, itu tadi. Orang yang lagi emosi, orang emosi, marah ya. Itu tidak bisa kendalikan emosinya. Makanya kadang-kadang sering ada dari tubuh itu napas pendek-pendek. Ya enggak Bu? Lagi kesel kan? Ya enggak sih? Itu tubuh itu Allah sudah kasih teknik supaya kamu ya enggak pecah. Iya kan? Astagfirullah. Ibu kita yang ngajarin istighfar itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya istighfar bisa memberikan ya pembuluh darah jadi lebih baik? Karena di dalam istighfar bahkan di semua huruf kalimat-kalimat thayyibah, kalimat zikir itu ada huruf, kalau di dalam dia makhraj ya, tajwid, ilmu tajwid ada namanya huruf jahr. Huruf jahr itu huruf yang dilafazkan secara jelas. Rupanya istighfar itu astaghfirullah, huruf jahrnya itu ada 4. Ghain, ro, dan 2 lam. Astaghfirullah. Kalau panjang astaghfirullahalazim jadi 10. Rupanya kalau huruf jar disebut itu karbon dioksida keluar. Astagfirullahalazim. Coba Bu. Yang cantik, yang cantik. Astagfirullahaladzim. Itu karbon dioksida keluar Bu. Karena karbon dioksida keluar otomatis oksigen masuk. Pembuluh darah yang tadinya sempit melebar. Sehingga oksigen naik ke otak kita. Ya. Ada 2 kalimat zikir yang huruf jaharnya banyak. Istighfar dan tahlil. La ilaha illallah. Itu ada 6 huruf jaharnya. Lamnya diulang-ulang. La ilaha illallah. Makanya ibu kalau lagi sakit kepala, nyeri atau bukan lagi kepala, kadang di sini nyerinya, kadang di belakang itu tadi bertahlil dan beristighfar. La ilaha illallah. Subhanallah aja huruf jaharnya 2. Ya. Allahu Akbar 3 huruf jaharnya. Tapi istighfar yang lengkap 10. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Apakah istighfar
karena kita melakukan dosa? Bukan itu saja. Bukan, ya. Justru karena kita menunda kebajikan, ya, atau menunda perilaku amal soleh, kita segera istighfar juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi saya nggak heran juga kalau kita semua dulu-dulu ibu-ibu ya, kalau istighfarnya panjang banget ya. Saking karbon dioksidanya mau keluar banyak tuh. Astagfirullahaladzim. Saking buru-buru tuh karbon dioksida keluar banyak kan. Astagfirullah. La ilaha illallah. Itu barangkali karbon dioksidanya lebih banyak emang keluarnya. Ya, iya. Masya Allah ya. Makanya pas kita perasaan gak enak, badan kita gak enak, kepala kita pusing, itu uniknya yang keluar istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Supaya apa Bu? Karbon dioksida, iya, dan oksigen masuk. Masya Allah. Makanya banyak sekali Allah sengaja di dalam hadis kah, di dalam ayat-ayat Quran memberikan penjelasan keutamaan istighfar. Supaya apa? Supaya masuk di sini, depan sini Bu, di prefrontal lobe yang merah tadi, supaya masuk. Kalau program kalimatnya sudah di atas telinga. Cuman banyak orang walaupun sudah di atas telinga, dia nggak mau sebut. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya. Kan gitu. Ya, iya. Ada orang suruh istighfar, nggak mau dia lakukan. Kenapa? Nggak ada ilmunya. Makanya walaupun sudah ada kalimat itu di atas telinga kita atau lobus temporalis, ilmu harus masuk. Belajar banyak tentang faedah-faedah istighfar. Salah satunya ini. Ya, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan yang tak terduga. Bayangin Bu, ya. Kenapa sih? Karena orang beristighfar itu di otak emosinya move on levelnya. Ingat Bu? Kan tadi kita bilang masalah itu adalah apa Bu? Sikon plus emosi Karena ibu istighfar, emosinya berubah menjadi permasalahan terjadi, ya, permasalahan terselesai. Sama nggak nih? Allah memang memberikan penyelesaian bagi setiap permasalahan. Iya. Kenapa? Ya memang orang masalah kan kita yang bikin, ya kan? Udah tahu suaminya begitu, maksudnya begitu, laki. Udah tahu emang laki. Udah banyak juga ilmu kita tentang otak laki-laki. Udahlah ngomongnya sedikit, matanya lurus doang, cepet konsentrasi, kan gitu kan? Iya. Dan kalau mengerjakan satu-satu aja. Iya. Kalau suami-suami kita nih kalau kerja satu aja yang dikerjain, nggak mau kerja yang lain. Memang kan udah tahu itu kan, itu udah masuk ilmunya di sini gitu kan. Tapi itu tadi karena emosi kita negatif, kita anggap dia malas bekerja lah, cuman satu doang, cuman duduk-duduk doang, makanya membuat emosi kita akhirnya jadi masalah kan. Makanya pada saat emosi kita lagi negatif Bu, yang difungsikan adalah fungsi zikir, berhentikan fungsi fikir. Kok gitu sih Bu Aisyah? Iyalah. Ya maaf kita lihat lagi ya, sebentar. Kita lihat lagi. Saya mau kasih lihat yang punten otak lagi ya. Punten. Pokoknya dijejelin otak ya. Yes. Nah ini ya. Bu, kan ilmu di sini nih. Ya, ilmu di sini. Tapi pengalaman di sini kan? Pengalaman di sini. Kenapa sih kamu jengkel sama suami? Habis. Dari dulu tuh emang dia. Muka kita begitu banget tuh. Dari dulu tuh emang dia ya males aja, kalau kerja itu aja terus ya. Nah, itu pengalaman kita kan di sini, ya kan? Nah, ini yang sering menilai nih, ya kan? Ilmu belum terlalu banyak di sini, bahwa laki-laki memang kalau ngerjain satu aja, belum belajar tuh. Sama kayak saya dulu tahu ilmu itu bahwa laki-laki fokus 2006, nikahnya 92. Nah, pengalaman
Zaman 92 sampai awal 2006 kan udah masuk sini nih. Ya kan? Lihat dia kalau sampai rumah duduk-duduk doang kan gitu ya. Kesel kan? Kesel. Ini yang bilang. Feeling kamu kesel, marah. Maka jadi masalah. Kenapa? Kesel, malah. Makanya kalau kesel marah, berhenti nggak mikir. Kenapa? Kalau ibu mikir, ini yang terakses nih pengalaman lama. Kalau ibu lagi kesel, marah, ya berhentikan fungsi pikir, pakai fungsi zikir. Yang mana paling cepat itu istighfar. Kenapa? Buat kasih oksigen dulu di sini. Supaya apa? Supaya yang di sini nyala. Itu pun kalau ada isinya. Udah dinyalain gak ada isinya karena gak taklim. Tetap kosong. Tapi kalau kita pakai fikir, lagi kesel nih pakai fikir, ini yang terakses. Apa yang terambil? Pengalaman buruk pasti. Tuh kan, tuh, emang gitu. Dari gue kawin. Nah ngomongnya gitu kan. Terus nanti merembet. Kali bapaknya gitu kali ya. Kenapa juga merembet. Ini karena di sini. Iya. Saya mulai belajar tahun 2006 kalau lagi kesel nggak mau mikir. Kenapa? Yang keambil yang jelek. Tuh kan bener kan? Tuh dia udah nggak sayang lagi sama aku tuh. Tuh kan tuh datang nggak ngomong. Tuh. Udah WA dijawab cuman jempol doang. Ya kan? Itu kan pengalaman di sini kan. Makanya kalau lagi marah jangan mikir Bu, ya Allah, jangan mikir. Jadi ngapain Bu Aisyah? Istighfar supaya apa? Karena gini Bu, nih lihat ya, ini kan batang otak. Coba kita lihat anatominya. Ini batang otak ke sini, yang jalan ke badan. Ya, pertama kali batang otak itu yang kena adalah ini. Setelah itu frontal, baru prefrontal. Ilmu kebaikan di sini, belakangan teraksesnya Bu. Emosi dulu. Makanya kalau lagi emosi Bu, kalau ibu mikir kenanya ini, nggak kena yang depan, masih lama tuh, masih di belakang. Itu pun juga kalau ada isinya. Bisa paham Bu, kenapa kita disuruh pakai fungsi zikir oleh Allah? Supaya apa? Supaya otak yang di atas telinga yang nyala. Memang istighfar dulu dan tahlil dulu. Supaya apa? Oksigen masuk ke dalam situ. Supaya apa? Supaya kalau oksigen masuk kan ini nyala nih Bu. Suami datang muka rata, astagfirullahaladzim. Kalau saya nggak istighfar Bu, walaupun saya udah punya ilmunya tentang laki-laki memang begitu karena otaknya, cuman karena lagi marah kan ini yang nyala, yang keinget ini, ya. Jadi kalau kita lihat datang suami, ya, assalamualaikum, terus mukanya rata gitu, karena kita pakai fungsi fikir, itu kemana-mana tuh, nggak pernah berubah. Betul tuh kan masih seperti yang dulu. Nanti mikirnya macam-macam. Dianggap apa aku ini? Jadi ngaco Bu, karena ini pengalaman-pengalaman itu. Langsung tuh ingat sejak aku menikah. Yang jelek-jelek kenapa? Pengalaman kan di sini. Ilmunya masih di depan. Masih jauh. Itu pun kalau diisi, berulang kali saya ngomong gitu. Dulu saya belum ada isinya tentang otak laki-laki. Makanya 92 sampai 2006 walaupun istighfar karena nggak ada isinya. Tetap baper. Untung taklim. Bawa apa? Ya, suamimu jembatan surgamu. Ya Allah. Biar kata bentukannya kayak gitu. Iya kan, ilmu itu kan baru 2006. Untung rajin taklim dulu tuh. Mau nikah baca buku, ya
persiapan menjadi istri soleha. Masuk di sini. Cuman lupa kalau nggak dikasih oksigen. Ya. Kepengen juga pas dia datang muka rata, pengen sujud langsung. Tapi nggak lagi waktu sholat. Makanya paling gampang adalah tarik napas. Tapi tarik napas doang rugi juga. Kenapa? Hanya memberikan oksigen, tidak ada kepasrahan. Mending istighfar. Istighfar apa? Udah ada kepasrahan, tarik napas juga. Kan gitu kan? Itu perbedaannya. Orang lain gak istighfar, dia tarik napas, bisa juga. Bisa juga. Tetapi lucunya kita, biarpun tarik napas, kalau tidak ada sebuah kepasrahan pada Allah untuk nyalakan yang lainnya ini, ya, memang tarik napas, tapi lama-lama, ya, napasnya pendek. Suami datang tarik napas, lama-lama, tidak langsung tunduk. Kenapa? Karena ada kurang. Apa? Zikirnya. Kenapa? Kan ada otak di atas telinga kan? Itu lagi yang mau kita akses biar nyala. Dia ada di atas, di sampingnya ini. Jadi ini Ibu bayangin ya, limbic system. Coba Mbak Nining coba bantu yang warna-warni. Limbic system tuh otak emosi di tengah. Diapit kanan kiri dengan otak Asmaul Husna, dengan otak zikir. Kepencetlah dia. Astagfirullah. Ini kan dia. Ini nih otak sistem limbik di tengah ini nih. Nah, Asmaul Husna atau kalimat zikir ada di sini. Ya, dia diapit. Diapit. Tambah keren lagi kalau ini diisi yang depan sini. Ya, jadi otak emosi itu diapit. Depannya berisi, kanan kirinya nyala. Cakep. Watak nggak penting lagi. Iya gitu tadi. Sampai sini bisa sepakat Bu. Kenapa kita disuruh pakai fungsi zikir? Udah diam aja. Ya. Berapa lama Bu Aisyah? Tergantung lah. Sampai apa? Sampai patokannya ibu merasa lebih baik, lebih senang, lebih gembira. Pada saat sudah gembira baru mikir. Supaya apa? Baru, oh iya ya, laki. Kenapa? Ada hormon testosteron. Yang bikin apa? Yang bikin dia cool. Itu baru ingat, minta yang prefrontal. Itu baru ingat kalau emosi kita sudah kita naikkan levelnya. Itu baru kita ingat. Dan pengalaman yang terakses yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus. Misalnya tuh, ini sini kan. Di sini kan ada pengalaman. Karena kita sudah gembira di sini, baru kita mikir. Oh, insya Allah ntar lagi dia baik nih setelah 10 menit nih. Lihat aja ntar. Kan gitu. Kenapa? Karena memang ada pengalaman. 10 menit pertama rata, menit ke-12 baik. Mukanya lentur, bercanda-bercanda. Wih, kan gitu. Tapi menit ke-12 pernah juga pengalaman itu. Makanya kalau sudah feelingnya gembira atau enak perasaannya baru mikir, oh ntar lagi kok dia baik. Terus kena ilmunya, oh iya terang aja korpus kolosumnya tipis. Kan gitu. Atau dengan gampangnya ya Allah laki banget. Karena kita baru mikir. Sampai sini bisa Pak? Makanya kalau lagi kesel, marah, sedih, gak usah ngapain? Zikir. Pertama sekali tahlil dan istighfar. Supaya apa? Buat ada oksigen dulu di kepala. Habis itu pakai yang lain. Apa? Rasa hampa tidak muncul di hati kita ya. Gak ada kasih sayang lagi sama suami gara-gara macam-macam. Setelah istighfar langsung ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim. Itu nanti ya Rahman ya Rahim yang ada di atas telinga kita. Nyala dia Bu. Dia jalan di batang otak kita, jalan ke sistem saraf. Makanya kemudian jantung mulai deg-degan lagi. Ya Allah. Kasian ya. Jatuhnya kan kasih ya Rahman ya Rahim kan. Kasian ya. Emang udah usia. Nggak apa-apa. Kan kalau udah enak perasaan mikir kan? Iya kalau suami kita udah 60 tahun kan kita ngomong iya ya faktor U. Laki-laki makin berumur ya garis kepalanya makin mundur.
Kita lihat aja, oh makin mundur, oh iya berarti faktor U gitu. Kan gitu, itu kita bisa paham karena ada ilmunya ya di sini. Tapi tertutup kalau ini sedang merajalela. Maka dia tundukkan dulu dengan zikir. Tundukkan dulu. Kenapa? Mumpung udah ada programnya. Tinggal disebut. Ya, saya mah belum yakin. Ya gimana? Gak bakal yakin kalau gak dipakai. Ibu, gadgetnya bagus gak? Tahu dari mana? Karena dipakai baru yakin bagus. Bisa paham ya Bu? Iya. Kalau sholat gimana? Itulah sholat luar biasa. Doa-doa pada saat kita sholat itu semuanya menstimulasi ini. Ya. Kemudian misalnya surat-surat yang kita baca dan kita tahu maknanya masuk di sini. Bahkan punten nggak tahu artinya aja masuk sini. Ya. Kita berimam di masjid di Mekah, baca satu surat, ngerti Ibu? Tapi Ibu dengar masuk sini. Maka kerennya Quran itu gitu, kita baca aja sudah masuk dia di sini. Apalagi ngerti artinya. Makanya banyak orang sesegukan tuh, gitu karena dia paham. Masuk di sini dia, masuk di sini. Dan setiap kali nanti di dalam suratnya itu ada Asmaul Husnanya menyala di kanan kiri. Bayangkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada Asmaul Husnanya nggak? Yang mana? Nyala tuh. Artinya apa? Dengan nama itu masuk ke sini. Tapi kerennya kalau ada kalimat lafaz Allah, maka semua otak terstimulasi. Makanya setiap ganti gerak Allahu Akbar. Ya gitu. Memang huruf jaharnya nggak perlu banyak. Kenapa? Kita sudah dalam keadaan tenang, pembuluh darah sudah bagus. Tapi sebelum tenang mau sholat, kemudian rasanya ada gangguan mau buru-buru kan suruh istighfar dulu kan? Astagfirullahaladzim. Supaya apa? Oksigen dulu masuk ke situ. Bisa paham ya Bu sampai sini? Supaya apa? Supaya hafalan-hafalan Qur'annya inget lagi. Makanya istighfar dulu, oksigennya masuk dulu lagi. Ya, luar biasa ya Allah.